Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam jumpa di hari Jumat 21 Mei 2021. Saya Paulus Sunari bersama putra saya Juan de la Cruz Putra Crisario dan keluarga dari Paroki Santo Silvester Pecatu Bali mempersembahkan bacaan lengkap sesuai liturgi hari ini. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Eugene de Mazenod. Eugenus de Mazenod, pendiri komunitas misionaris OMI. Charles Joseph Eugene de Mazenod dilahirkan di Aix-en-Provence, Prancis pada tanggal 1 Agustus 1782. Ayahnya adalah Charles Antoine, seorang aristokrat, dan ibunya bernama Marie Rose Joannis. Ketika revolusi Prancis meletus, keluarga bangsawan ini kehilangan semua harta benda mereka. Eugene yang saat itu masih berusia 8 tahun harus ikut bersama keluarganya dan melarikan diri ke Italia. Dia menghabiskan 11 tahun di Italia, tinggal berpindah-pindah di Nice, Turin, Venice, Naples, dan Palermo. Setelah revolusi berakhir, Eugene kembali ke Prancis. Suatu pengalaman rohani yang indah dialaminya saat ia sedang berdoa di kaki salib pada hari Jumat Agung tahun 1807. Saat itu ia merasa tersentuh oleh kekuatan penuh dari kasih Allah. Eugene lalu bertekad untuk menjalani hidup yang lebih religius. Ia masuk seminari Saint Sulpice di Paris pada tahun 1808 dan ditahbiskan pada tanggal 21 Desember 1811 pada usia 29 di Amiens, Prancis. Karena berdarah bangsawan, ia segera ditawari jabatan sebagai Vikaris Jenderal di Keuskupan Amiens. Namun, imam muda ini menolak kehormatan tersebut. Ia lebih memilih untuk menjadi seorang imam paroki di tanah kelahirannya, Aix-en-Provence, agar bisa melayani orang-orang miskin. Ia melayani umatnya dengan penuh kasih dan membimbing mereka untuk kembali ke gereja. Dia melayani orang-orang sakit, para tahanan, orang-orang miskin, dan mereka yang sudah terabaikan. Pastor Eugene sangat dicintai umatnya, terlebih lagi karena ia melupakan darah bangsawannya dan selalu berbicara dengan dialek lokal mereka, bukan dengan bahasa Prancis kelas atas seperti yang lazim digunakan oleh kalangan bangsawan dan para imam. Teladan Santo Eugene membuat banyak orang, baik para klerus maupun kaum awam, dengan sukarela ikut serta dalam pelayanannya.
Mereka lalu mendirikan basis pelayanan mereka di sebuah bekas biara Karmel, dan bersama-sama mereka berkarya di seluruh wilayah paroki tersebut. Pelayanan mereka sangat berhasil, dan reputasi mereka semakin menyebar. Banyak permintaan agar mereka juga berkarya di luar wilayah paroki. Karena itu, Pater Eugene kemudian membentuk sebuah organisasi formal, sebuah komunitas religius yang beranggotakan para imam dan bruder awam untuk mewadahi karya pelayanan mereka. Tanggal 17 Februari 1826, ia menerima persetujuan dari Paus Leo ke-12 untuk pendirian komunitas religius yang ia beri nama The Missionary Oblates of Mary Immaculate atau OMI. Pelayanan mereka yang teristimewa adalah pergi kepada orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai Yesus dan gerejanya. Pater Eugene dan ordonya kemudian menerima banyak permintaan dari banyak uskup di seluruh dunia yang membutuhkan pelayanan mereka. Dalam waktu singkat, OMI berkembang pesat. Wilayah pelayanan mereka telah menjangkau Amerika Utara, khususnya Kanada dan Amerika Serikat. Walau Eugene lebih suka berkarya sebagai seorang misionaris, namun ia tetap patuh pada keputusan Bapa Suci Gregorius ke-16 yang mengangkatnya menjadi uskup Marseilles pada tanggal 24 Desember 1837. Dan memang Bapak Suci tidak salah memilih. Uskup Eugene kemudian berkarya dengan gemilang. Ia mendirikan 23 paroki baru, merenovasi dan membangun kembali 50 gereja, merawat para imam yang berusia lanjut, dan yang pernah mengalami penganiayaan saat revolusi. Uskup Eugene memulihkan disiplin gerejawi, dan pendidikan katekis dikembangkan untuk kalangan muda-mudi. Bapak Uskup membuka kesempatan untuk 33 ordo religius untuk berkarya dalam keuskupannya. Santo Eugene tutup usia pada tahun 1861. Saat itu sudah ada 6 uskup yang berasal dari OMI dan sekitar 400 misionaris yang bekerja di berbagai negara. Saat ini, para misionaris OMI berjumlah sekitar 5.000 orang yang berkarya di sekitar 68 negara. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai dengan 21. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem,
Imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia ditetapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam nats yang baru saja kita dengarkan, pertanyaan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus menggunakan kata mengasihi. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, bahasa Yunani, mengasihi artinya agape. Agape sama dengan arti meskipun. Cinta agape adalah cinta yang sempurna karena tidak memerlukan alasan dan mau menerima apa adanya secara tulus. Cinta ini mau mengampuni. Agape adalah cinta yang membuat hidup kita sempurna karena tidak memiliki syarat apapun dan bisa selalu mengampuni. Untuk dapat mencintai seperti ini tidaklah mudah. Lalu kalau kita lihat jawaban Petrus, juga dia mengatakan mengasihi. Tetapi kata Yunani mengasihi yang diucapkan oleh Petrus adalah phileo. Artinya cinta antara sahabat. Cinta filia tidak ingin memiliki, namun saling melengkapi, saling memberi dan menerima, berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya pertanyaan ketiga Yesus kepada Petrus tetap sama. Apakah engkau mengasihi aku? Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Yesus menggunakan kata mengasihi dengan phileo, bukan agape. Dan dijawab oleh Petrus dengan jawaban yang sama, phileo, mengasihi. Mengapa pertanyaan Yesus untuk ketiga kalinya tidak menggunakan agape?
melainkan Pileo. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, disinilah renungan yang dalam dapat kita peroleh. Petrus menyadari bahwa ia tidak dapat mengasihi Tuhan dengan kasih yang Tuhan berikan, yaitu kasih agape. Kasih yang bisa dan mampu ia berikan sebatas kasih Fileo. Petrus menyadari bahwa dirinya terbatas mengasihi Yesus, tidak sampai mengasihi yang agape. Ia hanya mampu untuk mengasihi dengan kasih sebatas manusia biasa, yaitu Pileo. Tetapi pertanyaan ketiga ini membuat hati Petrus menjadi sedih, berduka cita. Pertanyaan mengapa? Karena Petrus terharu bahwa Tuhan Yesus masih tetap mau menerima dia apa adanya. Karena Yesus tetap menerimanya dan mempercayakan tugas mulia kepadanya. Kalau kita melihat flashback, ketika Yesus belum menderita, Petrus berapi-api membela Yesus. Sampai mati pun dia akan bela. Tapi kenyataannya, ketika Yesus ditangkap oleh para serdadu Romawi, dia menyangkal 3 kali. Menyangkal bahwa ia tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal siapa Yesus. Inilah Petrus. Kesadaran ini membuat Petrus menjadi sedih ketika Yesus bertanya ketiga kalinya. Dan oleh karena itu ketika kalinya Yesus bertanya, dia sungguh-sungguh berduka cita. Karena apa? Karena terharu. Walaupun dia orang yang lemah, walaupun dia sungguh menyangkalnya, tetapi Yesus tetap melihat dirinya sebagai manusia yang lemah. Dan Yesus tidak pernah menolak. Dia menerima Petrus apa adanya. Perasaan Petrus yang sedih sepertinya seorang yang menyadari bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan dan ingin mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Namun ia sadar akan kelemahannya, karena kasihnya hanya sebatas perkataan saja, tidak dalam perbuatan. Dan Petrus pun mengakui keadaannya dan rindu mengalami bimbingan Tuhan. Bapak Ibu para saudara terkasih, sikap inilah sikap hati yang memberikan contoh kepada kita semua, teladan Petrus yang mau bertobat sungguh-sungguh. Petrus karena pertobatannya mulai berkomitmen untuk ikut Tuhan. Bapak Ibu para saudara terkasih, disinilah bukti kasih Yesus, kasih Tuhan yang sifatnya agape, kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi tanpa syarat. Meski Petrus sangat terbatas dan hanya mampu mengasihinya dengan kasih terbatas Pileo sesuai pengakuannya, namun Yesus tidak menuntut banyak dan menginginkan kejujuran Petrus akan keterbatasannya untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus menerima Petrus apa adanya tanpa syarat, bahkan mempercayakan tugas yang paling mulia, yaitu pengembalaan domba-dombanya. Namun kita ketahui, setelah Petrus menerima curahan Roh Kudus memampukan dia untuk bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat, yaitu agape, sehingga ia dapat mengemban tugas pengembalaannya sebagai pemimpin gereja perdana, gereja awal. Dan kita tahu komitmen itu dibuktikan oleh Petrus dengan mati syahid, dengan disalib, dengan kepala di bawah. Bapak Ibu para saudara terkasih,
Begitu pula dengan kita. Tuhan tidak mengajukan berbagai syarat kepada kita untuk datang kepadanya, melainkan Dia hanya meminta kita untuk percaya dengan sungguh-sungguh dan memberikan hidup kita baginya. Maka Tuhan akan memakai kita sebagai saksinya dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Maka kita akan diberi anugerah kasih agape, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga, dan mengasihi mereka tanpa memberikan syarat apapun. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu dan meraih sukses bersama Engkau. Kami rindu memuliakan-Mu selalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.